Assalamualaikum, bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Pinky Dari hadir kembali untuk menyapa Anda. Tentunya dalam kesempatan ini di Rumpi Sehat Generasi Hebat. Dan di mana dalam tema yang kita siapkan di episode kali ini tentunya disesuaikan ya. Setiap episodenya pasti berbeda-beda. Meskipun kami hadirnya 1 kali sebulan, yang pasti setiap kami hadir pasti akan selalu ada informasi yang sangat bermanfaat untuk seluruh keluarga. Tema kami kali ini adalah gairah ibu-ibu balita datang ke Posyandu. Kira-kira sekarang bagaimana ya perkembangan gairah dari ibu-ibu balita yang datang ke Posyandu? Nanti kita akan bahas tuntas. Tapi sebelumnya harus kami ingatkan juga bahwa acara Rumpi Sehat Generasi Hebat ini tentunya didukung oleh GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, di mana GAIN ini adalah organisasi non-pemerintah yang mempunyai misi gizi lebih baik untuk semua. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan di Jawa Timur sendiri, GAIN memiliki program Baduta yang dilaksanakan di beberapa tempat. Contohnya saja ada di wilayah Surabaya, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Trenggalek, dan juga Jember. Dan dalam pelaksanaannya sendiri GAIN bermitra dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Nah pemirsa, saat ini memang Indonesia sedang dalam situasi waspada. Waspada akan hadirnya virus corona yang kita kenal sekarang ini. Nah salah satu cara untuk bisa menanggulanginya adalah menjaga kebersihan, dan itu semua berawal dari tangan. Pastikan Anda selalu mencuci tangan Anda pemirsa ya. Jadi sebelum kita memulai Rumpi Sehatnya, saya akan mengawali dengan mengingatkan selalu mencuci tangan Anda. Itu selalu langkah awal yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Sekarang ini kan mungkin aduh hand sanitizer langka, susah carinya, nggak apa-apa. Cuci tangan itu udah yang paling penting. 20 detik lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang banyak beredar di sosial media. Tinggal browsing aja bagaimana cara cuci tangan yang baik. Nah saat ini kita memang dituntut untuk lebih aware masalah kebersihan. Tentunya sekali lagi doa kami adalah kita semua sehat dan kita semua akan berjuang demi untuk kebaikan putra-putri kita, para generasi hebat. Dan untuk itu langsung saja kita akan memperkenalkan narasumber yang sangat luar biasa dalam kesempatan kali ini. Yang pertama yang paling dekat dengan saya, beliau adalah pemenang cerita MSC dari kota Surabaya. Nah ini adalah Pak Lurah loh. Pak Lurah dari Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut. Beliau adalah Dr. Andes Moh Jamil. Apa kabar Pak Jamil? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat. Jadi Pak Jamil ini adalah pemenang dari Most Significant Change. Nah mungkin boleh kasih tahu nih Pak, bagaimana sih Pak situasi Posyandu dari ibu-ibu di Penjaringan Sari? Alhamdulillah semakin hari itu semakin animo daripada ibu-ibu semakin tinggi. Karena mereka sadar bahwa menyiapkan generasi yang kuat itu penting sekali. Jadi menyiapkan generasi yang kuat itu berawal dari para ibu-ibu, dan ibu-ibu itu menyadari itu begitu ya Pak ya. Siap. Dan saat ini untuk Posyandu, kehadiran Posyandu sendiri mereka juga sudah lebih bergairah dibandingkan dengan sebelumnya atau bagaimana Pak? Iya, memang ini berkat intervensi dari GAIN yang begitu bagus melalui kegiatan emo-demonya sehingga gairah ibu-ibu beda sekali dengan yang sebelumnya yang terkesan monoton dan istilahnya konvensional seperti itu. Jadi sekarang begitu banyak inovasi yang dilakukan, orang-orang juga lebih tertarik ya Pak ya, karena merasa ikut berperan dalam demo-demo yang ada. Siap. Wah, nanti kita akan dengarkan bagaimana kisah selengkapnya bersama dengan Pak Jamil, di mana Pak Jamil ini sekali lagi adalah Pak Lurahnya Kelurahan Penjaringan Sari, Surabaya, Kecamatan Rungkut. Dan berikutnya kita bergeser ke sebelahnya, beliau adalah seorang bidan desa yang sangat luar biasa, berasal dari Kabupaten Jember. Betul begitu ya Ibu ya? Baik, saya perkenalkan ini adalah Ibu Sri Winarni, AMD Kep. Biasa disapa dengan Bu Win. Nah Bu Win, bagaimana Bu Win kalau di tempatnya, kalau nggak salah nama desanya itu Wonosari, betul ya? Wonoasri. Wonoasri, kebalik. Wonoasri, bagaimana Ibu? Alhamdulillah di sana juga Posyandu sekarang dengan adanya kegiatan emo-demo ini lebih menarik, maksudnya itu lebih menarik untuk yang datang. Jadi yang hadir itu lebih banyak, jadi bisa meningkatkan cakupan dengan D per S-nya itu. Kalau dulu kan mungkin masih sedikit 50%, sekarang bisa
hampir sudah 90 sampai 95 yang hadir di Posyandu. Bagaimana ya ceritanya kok bisa sampai seperti itu? Nanti kita akan ada segmen khusus, kita akan bahas bersama dengan Bidan Win atau yang biasa akrab sekali disapa dengan Bu Win dari desa Wonoasri, nggak salah lagi kan? Baik, kita geser lagi ke sebelahnya. Nah, di sebelahnya ini luar biasa, beliau adalah Kasih Pelayanan Laboratorium Gizi Dinkes Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Namanya adalah Insinyur Luki Mundiastuti MKes. Bu Luki, Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Jadi mungkin pemirsa Anda merasa ada yang beda ya di Rumpi Sehat kali ini. Kami pun juga mengikuti kok bagaimana aturan dari pemerintah bahwa kita harus ada jarak paling nggak 1 meter dan itu yang sudah diberlakukan di sini. Jadi demi untuk kesehatan bersama, tapi pemirsa juga bisa tetap menangkap informasi yang akan kita bagikan. Betul, Nah, ya. Bu Luki mungkin boleh diinformasikan dulu Bu Luki. Iya. Ini kan pelayanan laboratorium gizi Dinkes Provinsi Jawa Timur. Iya. Itu biasanya aktivitasnya bergelut di bidang apa sih Bu? Iya, terima kasih. Jadi kami memang dari UPT Laboratorium Gizi miliknya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jadi memang kami ini banyak berkecimpung untuk berbagai hal yang terkait dengan perbaikan gizi masyarakat, termasuk kajian-kajian, kemudian juga pengembangan edukasi. Jadi Emodemo merupakan bagian dari pengembangan edukasi, kemudian juga kami juga banyak untuk pengembangan produk. Ya, pengembangan produk termasuk analisa-analisa bahan makanan apa yang cocok untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat itu. Berarti dengan kata lain memang fokusnya kepada perkembangan dari gizi masyarakat Iya, Ibu ya. betul. Wah, berarti dengan kata lain ini kesibukannya luar biasa ya Bu ya. gitu Sebagaimana kita ketahui masyarakat Indonesia mungkin kalau kita lebih spesifik di Jawa Timur itu memiliki kebiasaan yang gampangnya aja lah begitu, dan kadang-kadang suka tidak terlalu memperhatikan bagaimana sih tingkat gizi dalam yang dikonsumsi sehari-hari terutama untuk putra-putrinya. Tantangan yang ada selama ini apa ya Bu dalam pekerjaannya sehari-hari? Iya, jadi memang ada beberapa hal ya terkait dengan makanan terutama. Untuk makanan saja kita sudah tahu ada beberapa kelompok segmen umur yang harus kita perhatikan. Ya, jadi memang untuk per kelompok umur aja kajian-kajian yang harus dilakukan sudah cukup banyak. Jadi itu mungkin nanti kita akan usahakan, kita siapkan edukasi masyarakat untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan tadi dengan baik sehingga insya Allah akan mendukung perbaikan gizi masyarakat. Wow, kita baru dengar sedikit aja pemirsa ya, rasanya kebayang luar biasa sibuknya pasti bidang pekerjaan dilakukan oleh Insinyur Luki ini, dan begitu juga dengan para narasumber kita yang lainnya. Nanti di segmen-segmen berikutnya kita akan mendengarkan dengan lebih jelas, masing-masing akan ada saatnya mereka punya waktunya sendiri untuk menjelaskan bagaimana inovasi yang sudah dilakukan, begitu juga apa saja tantangan yang selama ini sudah mereka hadapi, dan kira-kira apa harapan kedepannya dari para narasumber saya ini. Karena memang sekali lagi para narasumber yang hadir dalam Rumpi Sehat Generasi Hebat ini pastinya adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang bisa menginspirasi kita untuk kita semua yang pastinya menginginkan generasi yang lebih baik ke depannya. Untuk itu sesaat lagi kami akan segera kembali, tetaplah bersama dengan kami di Rumpi Sehat Generasi Hebat. Pemirsa, kembali lagi dan masih bersama dengan kami dalam Rumpi Sehat Generasi Hebat. Dan tentunya masih dengan tema yang menggairahkan. Bagaimana tidak, temanya adalah gairah ibu-ibu balita datang ke Posyandu. Kalau Anda adalah ibu-ibu dan Anda punya balita, bagaimana gairah Anda untuk datang ke Posyandu? Apakah masih terasa kurang? Mungkin dengan menyaksikan ini membuat Anda akan lebih ingin tahu lagi, mau tahu lagi apa aja sih yang ada di sana, apa sih inovasi terbaru. Tapi sebelumnya sekali lagi kami ingatkan pemirsa, saat seperti sekarang ini, saat kita sedang berhadapan dengan virus yang tentunya membahayakan tidak hanya bagi diri kita tapi juga orang-orang tersayang kita. Sebelum para mama nih, para bunda, para ibu menyiapkan makanan untuk putra-putrinya, untuk buah hatinya, satu hal yang harus diingat adalah kebersihan tangannya. Nggak usah bingung hand sanitizer deh, sekarang kan lagi di rumah aja ya kan. Jadi lebih fokus sama cuci tangan. Meskipun di rumah bukan berarti tangan kita selalu bersih loh. Jadi pastikan setiap saat, setiap waktu ada kesempatan cuci tangan, pakai air mengalir
setelah itu menggunakan sabun, cuci paling tidak sekitar 20 detik dan sekarang ingat sekali lagi sudah ada kok cara-caranya bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar yang bisa kena semua sisi. Jadi nggak ada area yang tersisa sama sekali untuk ditempati oleh bakteri ataupun juga virus. Nah, jadi sekali lagi pastikan kebersihan tangan sebelum menyiapkan makanan untuk buah hati kita. Baik pemirsa, tentunya untuk Anda yang tadi sudah bertanya-tanya apa sih inovasi yang dilakukan oleh Bapak Moh Jamil selaku Pak Lurah dari Kelurahan Penjaringan Sari di Kecamatan Rungkut, Surabaya. Jadi beliau ini pemirsa kabarnya adalah Pak Lurah yang suka berkeliling, suka monitoring secara langsung bagaimana situasi posyandu yang ada, bahkan mengingatkan warganya kalau masih ada ibu-ibu yang kasih buah hatinya minuman yang bukan ASI. Nah, kira-kira bagaimana aktivitas beliau? Inilah tayangannya. Pemberian gizi yang baik dan benar terhadap anak merupakan hal penting bagi orang tua, terutama ASI eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan. Sayangnya, kebutuhan ekonomi yang harus dicukupi oleh keluarga sederhana seperti di Rusun Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya ini berdampak pada minimnya pemberian ASI sejak dini. Di warga saya sebagian ada yang ojek, ada yang pabrik, yang punya anak dititipkan biasanya Pak, dititipkan ke tetangganya, dititipkan sama titipan anak gitu deh. Ialah Muhammad Jamil. Sejak menjabat menjadi lurah pada Oktober 2017 yang lalu, ia gemar berkeliling memeriksa kesejahteraan warganya. Sosoknya yang ramah namun tegas sama besar dengan kepeduliannya terhadap kesehatan, terutama ASI eksklusif. Salam Rumpi sehat, ikut-ikut, Rumpi sehat, ibu hamil, ya tidak. Memang demo ini sangat hidup sekali. Dengan semacam bentuk permainan dan itu melibatkan juga sarana dan prasarana yang nyata. Emo-Demo adalah program kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Global Alliance for Improved Nutrition dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk mengubah perilaku pemberian makan bayi dan anak secara tepat dan seimbang. Akhirnya kami dengan ibu-ibu kader, petugas gizi dari Puskesmas Medokan Ayu beserta Bu Bidanya, kita musyawarah untuk mendirikan Kampung ASI. Upaya Muhammad Jamil membuat Kampung ASI Kasih Ibu juga didukung oleh kader posyandu yang aktif mensosialisasikan Emo-Demo. Kini, semakin banyak ibu balita yang datang ke posyandu dan ikut serta menerapkan Emo-Demo dalam kesehariannya. Semenjak ada Emo-Demo itu Mbak ya, di sini ibu-ibunya pada aktif, rajin, dan cepet-cepet pagi-pagi dan datang. Sing pakai susu formula sekarang wis pindah ke ASI, menyusui secara eksklusif. Kita berkomitmen Kampung ASI mensukseskan ASI saja cukup. Mereka yang pakai susu eksklusif, pakai ASI, itu jauh lebih kuat. Dari sisi perkembangan otaknya juga begitu, daya rekamnya jauh lebih kuat. Emo-Demo telah memicu lahirnya Kampung ASI Kasih Ibu yang digagas oleh Muhammad Jamil. Ia menjadi sosok yang berpengaruh terhadap perubahan besar dan bermakna di lingkungannya. Seorang lurah mampu membuat seluruh masyarakat Kelurahan Penjaringan Asri mengubah pola asuhnya menjadi lebih sadar akan pentingnya pemberian asupan gizi seimbang agar tercipta generasi emas bebas stunting. Ini sungguh sangat menginspirasi ya pemirsa. Seandainya semua Pak Lurah, Pak Camat melakukan hal yang sama, pastinya masalah gizi, masalah ASI akan sangat diperhatikan sekali. Dan mudah-mudahan ini akan bisa ditiru oleh seluruh daerah yang lainnya. Oke Pak Jamil, sebagai Pak Lurah, sebenarnya apa sih yang membuat Pak Jamil itu sangat memperhatikan warga yang berada di area RW 10? Iya, ini pertama-tama
kami itu merasa prihatin terhadap ini perilaku daripada ibu-ibu yang ada di situ. Yang pertama saya lihat dari sisi ekonomi, mereka saya lihat kan rata-rata ini menengah ke bawah. Iya. Yang kedua, di situ kok banyak yang masih menggunakan dot. Waduh, ini kalau seperti ini kapan kita bisa menyiapkan generasi yang bagus dan kuat. Nah, maka setelah adanya emo-demo, kegiatan emo-demo, judulnya kemana-mana ini hampir beragam. ASI saja cukup. Lah ini kalau hanya dalam bentuk permainan, alangkah indahnya ini diaplikasikan kepada ibu-ibu. Nah, kebetulan di situ kan ibu-ibu mudanya sangat banyak ya, jumlahnya kira-kira kakak yang ada di RW 10 itu sekitar 800 kakak, 700 sampai 800 kakak. Nah, ini alangkah baiknya bagaimana langsung ibu-ibu yang begitu antusias hadir selama ini menyaksikan Gen dengan emo-demonya. Nah, itu kita beri masukan, kita beri setiap hadir, kita meyakinkan mereka, kami meyakinkan mereka untuk menyiapkan generasi yang bagus, generasi yang kuat. Bagaimana caranya? Ya ASI itu, paling tidak itu ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Dan itu bisa dilanjutkan nantinya dengan sampai usia 2 tahun, seperti itu. Baik, dan tadi ada salah satu yang sangat menarik itu tercetus adanya kampung ASI. Iya. Nah, boleh tahu Pak, apa yang membuat Pak Jamil akhirnya memutuskan, oke kayak kita bikin kampung ASI di sini? Nah, ini berkat yang pertama karena suasana keprihatinan tadi ya, banyaknya ibu-ibu yang masih menggunakan non-ASI, pemakaian non-ASI. Nah, akhirnya kami koordinasi dengan Bu Bidan. Memang Bu Bidannya aktif sekali dari Puskesmas Medokan Ayu. Bagaimana Bu Bidan? Kalau di kampung RW 10 ini kita bentuk sekalian kampung ASI. Karena apa? Kalau ini tidak diimplementasikan di RW 10 yang notabene banyak ibu-ibu muda. Nah, ini nantinya paling tidak generasi berikutnya itu ya paling tidak sebagus yang kita harapkan. Kita ketahui di Surabaya wali kotanya sudah mendunia. Nah, ini paling tidak warganya harus sehat. Iya. Minimal bisa seperti wali kotanya. Nah, salah satunya dengan ASI itu. Dan untuk langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan kampung ASI ini? Iya, kita berkoordinasi di samping dengan unsur dinas kesehatan, kita juga berkoordinasi dengan teman-teman kecamatan, Pak Camat Rungkut, juga tokoh masyarakat yang ada di situ, khususnya Pak RT, Pak RW yang selalu istilahnya itu peduli terhadap warganya. Saya ingin memang semenjak saya diangkat jadi Kelurahan Penjaringan Sari itu ingin mengangkat daripada rusun Penjaringan Sari itu yang dulunya dipandang sebelah mata, ingin menjadikan rusun itu lebih berprestasi lagi. Iya, seperti Baik, itu. kalau begitu luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Pak Jamil, dan tentunya dengan melihat bagaimana kesejahteraan dari warganya dengan harapan warga dari tingkat ekonomi menengah ke bawah tetap saja bisa memiliki generasi yang hebat dan tidak kalah dengan wali kota Surabaya, yaitu nanti bisa mendunia. Siapa tahu justru nanti dari sana Pak ya hadirnya ya Pak ya. Baik, kalau begitu nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa, dan apabila Anda ingin tahu kira-kira inovasi apa yang dilakukan oleh Ibu Win, seorang bidan yang berasal dari Kabupaten Jember, sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama dengan kami di Rumpi Sehat Generasi Hebat.
Pemirsa, kembali lagi masih bersama dengan kami di Rumpi Sehat Generasi Hebat. Dan lagi-lagi kami ingatkan pemirsa, apabila Anda tidak memiliki kesibukan yang sangat penting, apabila Anda tidak memiliki keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, sebaiknya di rumah saja menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan ingat satu hal, selalu pastikan tangan Anda bersih, cuci selalu menggunakan sabun dan air mengalir sebelum berhubungan kontak dengan putra-putri Anda atau menyiapkan bahan makanan untuk keluarga Anda. Baik, seperti disampaikan tadi bahwa di segmen ini adalah segmennya Bu Win pemirsa. Jadi Bu Win ini adalah bidan desa yang memiliki tantangan untuk memajukan 10 posyandu di desanya. Kira-kira apa tantangannya dan bagaimana kisahnya? Berikut tayangannya untuk Anda. Ramainya suasana posyandu di Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurrejo, Kabupaten Jember saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu. Saat itu tidak banyak peserta posyandu yang datang. Mereka belum menyadari pentingnya memantau tumbuh kembang anak secara berkala. Dulu waktu pertama posyandu, ke posyandu itu jarang yang datang, ibu balitanya. Yang besar udah nggak datang ke sini, Bu. Beruntung, desa ini memiliki Sri Winardi, bidan yang penuh semangat dan sangat peduli terhadap kesehatan ibu dan anak. Ia pula yang gigih mengenalkan Emodemo untuk masyarakat luas. Pada Juli 2018, Emodemo hadir sebagai program kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Global Alliance for Improved Nutrition dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya asupan gizi bagi tumbuh kembang balita. Di Wonoasri ya, waktu awal-awal jadinya memang sasaran yang datang itu sedikit karena mereka belum banyak mengerti kalau misalnya posyandu itu harusnya sampai usia 5 tahun atau 60 bulan. Jadi saya mencari cara bagaimana untuk bisa memberikan, setidaknya yang pertama saya lakukan itu saya mengumpulkan kader dulu. Kemudian ada kegiatan kita pelatihan, Emodemo juga. Alhamdulillah kayaknya kita juga punya cara lebih jitu lagi. Oleh karenanya, Sri Winarni gencar melatih kader posyandu untuk melakukan Emodemo secara benar dan tepat. Bahkan, demi mengatasi kejenuhan, ia kerap mengajak para kadernya untuk refreshing sembari mereview pelatihan Emodemo di tempat wisata. Kader itu kan juga butuh refreshing. Kan kalau dengan perasaannya senang, otomatis kan lebih cepat menangkap. Kemudian mereka juga jelasnya lebih semangat. Dan kalau semangat, otomatis nanti ibu balitanya yang hadir juga lebih banyak. Ada lagi, biar cepat dari. Ketekunan Sri Winarni dalam meningkatkan angka kunjungan posyandu di desa ini tidaklah sia-sia. Antusiasme kader posyandu dalam melakukan Emodemo membuat ibu balita semakin rajin datang ke posyandu. Pikirannya sudah sehat luar dalam, padahal kan gizi itu kan penting, harusnya pengetahuan ibu itu harusnya ditambah. Ya semenjak ada Emodemo itu orang-orang itu semua ngerti, yang orang nggak tahu sebelumnya nggak bagus sekarang tahu bagus, jadi dilakukan. Emodemo bukan hanya ilmu baru yang bermanfaat, namun juga menarik hati para kader dan masyarakat desa untuk kembali memantau kesehatan anak-anaknya. Jadinya untuk sasaran yang hadir, kalau dulu mungkin kita itu misalnya 50% juga ngoyo, jadinya sekarang alhamdulillah kita bisa setidaknya di atas 80 sudah. Kadang bisa juga, kadang bisa sampai 90 lebih, 95% jadinya. Sri Winarni, bidan desa yang penuh semangat dan motivasi ini mampu melakukan perubahan bermakna bagi lingkungannya. Sosoknya lah yang membuat masyarakat desa Wonoasri sadar akan pentingnya datang ke posyandu dan menerapkan Emodemo untuk pola asuh buah hati agar tercipta generasi sehat di masa depan. Pemirsa, Anda sudah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Bu Win selaku bidan di desanya, di Desa Wonoasri, yang katanya kedatangan untuk ibu-ibu balita di sana awalnya tidak bergairah karena kurang dari 50% bahkan ya Ibu ya. Nah, mungkin boleh dikisahkan Ibu, sebenarnya apa sih yang terjadi di desa Ibu sampai ibu-ibu di sana tuh kayaknya males gitu datang ke posyandu? Awalnya mungkin memang mereka itu merasa bahwa
posyandu itu untuk anak-anak yang kecil. Jadinya kalau sudah selesai imunisasi, kira-kira sudah selesai usia hampir 3 tahun tuh mereka tidak mau hadir lagi ke sana. Karena merasa sudah tidak butuh mereka. Jadi mungkin ya dari pengetahuan mereka lah, mereka kurang jadinya. Jadi bahwa kalau kurang paham, kalau misalnya posyandu itu memang harusnya sampai 5 tahun baru selesai gitu untuk pemantauannya, untuk tumbuh kembangnya jadinya. Nah, Bu Sri kan berarti menyaksikan itu, lalu kemudian tergelitik begitu ingin menambah jumlah agar ibu-ibu itu lebih banyak datang ke posyandu. Kenapa sih Bu jumlah kehadiran kok menurut Bu Win, mohon maaf, menurut Bu Win tuh kok kayaknya penting sekali? Iya, karena dengan tingkat kehadiran yang banyak ya, maksudnya kita kan juga ada, maksudnya itu kalau misalnya banyak, otomatis kalau misalnya ada masalah, misalnya mungkin dari balita itu ada masalah itu cepat diketahui. Kemudian dengan adanya yang hadir lebih banyak, kita dalam memberikan informasi atau menyampaikan apa-apa itu lebih banyak yang mendengarkan jadinya. Begitu, Min. Berarti dengan katanya lebih hidup gitu ya, Bu ya. Lalu Iya. kemudian apa Bu yang dilakukan agar mereka lebih bergairah lagi untuk datang? Kebetulan itu kemarin kan ada kegiatan emo demo, jadinya ada saya kebetulan dilatih untuk TOT ya, sebagai untuk melatih kader di posyandu lah. Ini Sebagai apa ya Bu? sebagai pelatih untuk melatih kader, untuk Ibu waktu melatih itu pelatihannya sebagai MOT? Iya, Master of Training. TOT-nya. Oh, TOT-nya, baik. Ya, jadinya. Lalu? Jadi dapat pelatihan, kebetulan akhirnya ini kemungkinan bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk kegiatan di posyandu biar lebih menarik. Kan biasanya kalau di posyandu itu kan kebanyakan kan kita hanya memberikan penyuluhan aja, jadinya dengan memberikan penyuluhan. Kan kalau di emo demo itu kan ada praktek, ada latihan, juga ada bermain. Jadinya itu lebih menarik. Jadi nanti kalau misalnya kita memberikan pembelajaran kepada ibu-ibu balita itu, setidaknya itu lebih mengena. Jadinya akhirnya dengan adanya kegiatan emo demo, kadernya itu kita latih, jadinya terus kemudian kader memberikan ke di posyandunya itu, dan sebagai bidan saya mendampingi. Jadinya ya alhamdulillah akhirnya dari sasaran itu banyak yang hadir dan juga tertarik untuk melihat di posyandu jadinya. Sebuah perubahan itu kan pasti tidak mudah Bu, mengubah sebuah kebiasaan yang tadinya tidak suka datang tiba-tiba datang. Ada tantangan tersendiri nggak Bu? Iya sih, memang tantangannya. Atau jangan-jangan mereka begitu ngeliat, oh datang langsung datang gitu. Ya sekali seperti itu. Tantangannya banyak. Memang kalau misalnya menghadirkan mereka itu kan mereka jadinya kita harus membuat bagaimana di posyandu itu ada sesuatu yang lain dari biasanya jadinya. Jadi kita buat, jadi kayak misalnya itu tadi kita promosi tentang emo demo, kita menyampaikan misalnya kayak tadi yang disampaikan Pak Jamil, ASI aja ya, jadi ASI aja cukup. Kan kita praktek di situ, jadi praktek bagaimana ternyata perut bayi, ukuran perut bayi, mereka kan juga ada ternyata oh seperti itu. Jadi kemudian temanya tiap bulan itu kan beda-beda, jadi mereka itu ndak bosen. Jadi kebetulan emo demo itu ada 12 modul jadinya, jadi tiap bulannya otomatis dia berbeda. Jadi mereka juga ada rasa ingin tahu juga, oh bulan depan ini apalagi temanya. Jadi ada ketertarikan untuk hadir dan menyaksikan apa kira-kira yang ini yang mau disampaikan akan dihadirkan untuk berikutnya. Wah, berarti dengan katanya ada sebuah antusiasme dari masyarakat, terutama dari ibu-ibu balita yang tadinya nggak ingin datang, kemudian ingin datang begitu. Dan saat ini sudah terlihat perbedaan yang nyatakah di 10 posyandu yang ada di Desa Wonoasri ini, Bu? Iya. Jadi dengan adanya kegiatan itu, satu yang jelas tingkat kehadiran ya, tingkat kehadiran itu lebih banyak jadinya. Jadi dari biasanya jadi sudah bisa 95%, jadi sasaran yang hadir itu. Kemudian juga dari ibu-ibu sendiri kalau yang dulunya ASI eksklusif itu juga sulit ya, banyak mereka itu mementingkan susu formula. Jadi walaupun dari keluarga yang tidak mampu tuh mereka kayaknya bangga. Tapi dengan adanya kegiatan emo demo mengerti ini cakupannya alhamdulillah ASI eksklusifnya juga lebih tinggi. Jadinya lebih meningkat walaupun memang perubahan perilaku itu kan tidak bisa langsung del gitu ya. Jadinya memang bertahap, tapi saya yakin
semuanya nanti bisa, maksudnya bisa lah berubah, tapi dengan pelan-pelan itu insya Allah semuanya juga nanti berubah juga jadinya. Sampai menjadi 95% itu membutuhkan waktu berapa lama Ibu? Memang kebetulan ya enggak instan juga ya, kita setidak-tidaknya itu dengan 95 ada sekitar kita menunjuk ada sekitar 3 sampai 4 tahun ya. Tapi yang paling banyak ini memang dengan adanya kegiatan yang emo demo itu, jadi mereka itu sasarannya juga lebih, maksudnya itu untuk kehadirannya itu lebih ada kesadaran gitu loh. Jadi ya maksudnya lebih tinggi lagi untuk ada. Jadi udah nggak usah susah-susah ngundang, mereka memang sudah berniat untuk hadir begitu ya Bu ya. Baik kalau begitu. Pemirsa, kira-kira apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Luki? Nah, Anda pasti ingin tahu kan bagaimanakah dari sisi gizi untuk mengomentari atau mungkin memberikan masukan untuk kita mengenai juga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita yang tadi sudah kita saksikan inovasi mereka. Sesaat lagi tetaplah bersama dengan kami di Rumpi Sehat Generasi Hebat. Pemirsa masih bersama dengan kami, tentunya masih di Rumpi Sehat Generasi Hebat dan kita juga masih bersama dalam tema gairah ibu-ibu balita datang ke Posyandu. Nah, tapi sekali lagi kami ingatkan pemirsa, sekarang ini adalah momen yang paling tepat deh untuk di rumah saja bersama dengan keluarga tercinta, menjaga kesehatan keluarga tercinta. Kalau selama ini quality time aja, sekarang nggak cuma quality time ya, tapi juga quality dan juga quantity. Waktunya ada, kualitasnya juga ada, dan terutama sekali lagi pastikan kebersihan Anda, kesehatan keluarga nomor 1. Cuci tangan selalu dengan air mengalir dan juga menggunakan sabun. Baik, sekarang adalah saatnya untuk kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Insinyur Luki Mundiastuti MK selaku Kasih Pelayanan Laboratorium Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang biasa disapa dengan Bu Luki. Baik Bu Luki, tadi kan sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Lurah dari Penjaringan Sari, ada Pak Jamil, inovasinya tadi luar biasa Pak membuat kampung ASI ya Pak ya, dan sekarang sudah berjalan kampung ASInya. Lalu tadi sudah mendengarkan juga apa yang dilakukan oleh Bu Win, gak gampang loh, yang tadinya ibu-ibu di bawah 50% gak mau datang, tapi sekarang punya keinginan sendiri untuk hadir. Mungkin mau memberikan komentarnya, silakan Ibu. Iya, saya kagum sekali ya. Jadi memang tepat sekali, mereka mungkin MSC itu ya, most significant change ini memang sangat diperlukan, terutama saat ini kita kan sedang mengalami persoalan stunting ya, ya stunting pendek. Itu masih tinggi sekali, kita di Jawa Timur juga masih di atas 30% begitu ya. Nah, oleh karena itu sangat diperlukan inovasi-inovasi seperti ini. Seperti mungkin Bu Sriwinani tadi yang bisa meningkatkan ibu-ibu bisa datang ke Posyandu gitu ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa ibu memang diharapkan untuk datang ke Posyandu, dan yang paling penting lagi adalah datangnya itu memang dengan penuh kesadaran ya, untuk yang paling utama adalah memantau pertumbuhan, di samping juga tadi Bu Win katakan untuk juga mendapatkan pengetahuan yang cukup di situ ya. Jadi yang paling penting adalah untuk memantau pertumbuhan. Kita tahu bahwa pada masa-masa balita itu terutama 2 tahun itu adalah masa pertumbuhan otak yang cukup pesat sekali, di situ 70%, kemudian 5 tahun itu 90% gitu ya. Nah itu sangat diperlukan pemantauan untuk pertumbuhan balitanya. Karena apa? Karena memang sangat terkait ya untuk pertumbuhan otak ini dengan kondisi tinggi badannya. Ya, sehingga dengan demikian kita tentu tidak bisa lihat. Jadi stunting tidak melulu mengenai tinggi badan, tapi itu ada hubungannya dengan perkembangan otak. Ada kaitannya. Baik. Begitu dia tidak stunting, insya Allah yang di dalam sana juga sudah sesuai. Oh, jadi pertumbuhan di luar itu juga mempengaruhi pertumbuhan ya, di betul dalam. Sekali ya. Yang harus diingat. Nah ini yang kenapa ini juga nanti terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jamil begitu ya. Karena untuk membuat pertumbuhan linear itu pertumbuhan ke atas ya, tinggi, itu sangat diperlukan zat gizi yang kompleks, yang lengkap. Beda dengan untuk pertumbuhan ke samping begitu ya. Nah, itu masalah kita Bu ya kayaknya. Pertumbuhan ke samping. Oh, bukan ibu saya. Jadi artinya ketika itu semua terpenuhi ya, zat-zat gizi yang kompleks itu terpenuhi, dia bisa tinggi,
Jika itu terpenuhi, insya Allah yang di dalam sana juga terpenuhi sehingga pertumbuhannya sesuai. Baik, Nah, lalu apa peran dari posyandu? Seberapa pentingkah peran dari posyandu ini untuk masalah Ya, gizi betul. bagi para balita kita? Betul sekali. Jadi artinya pemantauan itu tadi harus dilakukan karena kita tidak bisa melihat ya seberapa besar nih pertumbuhan otak ini dari luar ya. Itu bisa diindikasikan kalau pertumbuhan ketika dia datang ke posyandu itu sesuai kenaikannya dari bulan ke bulan, insya Allah yang di dalam sana juga sesuai. Oleh karena itu penting bagi keluarga itu dari ibu itu untuk selalu memantau pertumbuhan balitanya ke posyandu dari bulan ke bulan. Nah ini ya, kalau kemudian tadi sudah bisa ditingkatkan untuk kedatangan ke posyandu menjadi bagus, insya Allah mungkin nanti berikutnya adalah kita coba pemahaman ibu, seberapa betulkah ini pertumbuhan berat badannya dari bulan ke bulan. Begitu. Berarti posyandu ini penting karena bisa memantau gitu Bu ya, bisa memeriksa. Jadi kalau misalnya memang ada yang miss, nanti juga akan ada penghimbauan atau mungkin informasi tambahan yang bisa diberikan. Konselingnya ya yang terkait dengan gizi itu juga ada di bagian dari posyandu. Nah. Lalu apa ini Bu? Kira-kira pesan gizi yang bisa disampaikan kepada ibu-ibu balita yang sedang menyaksikan tayangan ini? Oke, betul. Ini nanti juga terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jamil dengan kampung ASI-nya. Karena pemberian ASI itu kan juga bagian dari pemberian makanan. Apalagi itu juga awal. Ketika awal pemberian makan itu bagus, insya Allah kedepannya juga bagus. Nah, oleh karena itu saya tertarik sekali Pak Jamil sampai kemudian bisa terlibat banyak di kampung ASI-nya. Karena kampung ya, ini kampung itu kan isinya itu bukan hanya ibu balita. Selama ini mungkin orang apalagi berhadapan sama rusun ya Pak ya, sama susun ya. Jadi isinya kampung itu kan bukan hanya ibu balita. Selama ini mungkin orang menganggap kalau pemberian ASI itu urusannya ibu balita. Nah ini adalah siapa saja yang ada di kampung, bapak-bapaknya juga. Pak Jamil tadi menyebutkan ada Pak RW, Pak RT. Nah kalau semuanya support, suasana kampung tadi mendukung ASI, insya Allah saya yakin untuk pemberian ASI eksklusifnya juga meningkat, pemberian ASI-nya juga bagus, insya Allah akan hadir generasi-generasi yang berkualitas di sana. Nah terus kalau kita melihat apa yang terjadi di Kabupaten Jember gitu ya, tadi di Wonoasri gitu. Dari yang awalnya ibu-ibunya merasa tidak terlalu memerlukan kehadiran ke posyandu karena rata-rata memang umumnya seperti ini Bu ya, posyandu identik dengan imunisasi selesai ya udah. Nah kalau seperti itu bagaimana Ibu? Ya jadi betul itu tadi pemahaman bahwa posyandu tidak hanya untuk imunisasi karena memang betul ya untuk pertumbuhan dan perkembangan balita itu sangat tergantung pada dua hal, yaitu intiknya dan juga kesehatannya, artinya dia tidak sakit. Imunisasi mungkin adalah dalam rangka biar dia tidak sakit, tetapi seterusnya kita harus juga pantau untuk pertumbuhannya yang itu harus didukung oleh intik yang bagus. Nah ini tadi kalau sudah bisa ditingkatkan kehadirannya, selain kita bisa dapatkan fungsi pemantauannya, insya Allah juga bisa dimanfaatkan fungsi untuk edukasi pemberian makanan yang bagus, dan itu dilakukan di posyandu adalah di meja 4 ya. Insya Allah akan didapatkan itu ya? Juga iya. Baik, tadi Pak Jamil saya lupa masih belum menanyakan begitu. Challenge-nya apa sih Pak? Apa setiap perubahan kan sekali lagi memang membutuhkan effort lebih begitu ya Pak ya, dan itu tidak mudah begitu. Kalau yang dihadapi Pak Jamil membuat kampung ASI begitu kan, melibatkan perangkat RT RW begitu. Tantangannya apa Pak? Atau justru semua berjalan dengan mulus? Wah luar biasa ya. Ya, ini memang berangkat tadi suasana keprihatinan terhadap ini. Kita memang meyakinkan ibu-ibu tidak mudah, termasuk kami itu bekerja sama dengan Bu Luki juga waktu itu hadir bareng-bareng untuk meyakinkan warga RW 10 Rusun Penjaringan Sari. Iya, kita bersama-sama di situ. Di antaranya monggo kalau ini harus jadi begini, kita harus ada komitmen bersama, dan alhamdulillah pada waktu itu baik itu kami dari unsur pemangku wilayah, camat, juga RT RW, tokoh masyarakat, kita hadirkan semua untuk bertekad membuat komitmen bersama
dengan menandatangani komitmen itu bersama-sama kita bertekad untuk menjadikan rusun ini yang nantinya bisa menghadirkan generasi-generasi yang berkualitas seperti itu. Dan hasilnya sekarang apa? Perbedaan yang dirasakan ada yang signifikan? Nah, ini kaitannya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Luki, ya saya ini juga jadi teringat apa yang menjadi program pemerintah Kota Surabaya khususnya yang sering didengungkan oleh Ibu Wali Kota. Kita tidak mau lagi melihat istilahnya itu adanya balita yang stunting. Nah, ini kita selaku pemangku wilayah bagi kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah itu merupakan pantangan. Jadi salah satunya yaitu dengan asupan gizi yang bagus. Bagaimana caranya? Ya salah satunya adalah ASI, khususnya ASI eksklusif. Jadi sekarang ASI sudah menjadi gaya hidup begitu Gaya Pak hidup di Rusun Penjaringan Sari. Kalau dulu seperti yang tadi sempat disebut sama Bu Win bahwa ada kayak prestis itu merasa bangga pakai susu formula, sekarang justru bangga bisa ASI eksklusif. Betul, iya. Baik kalau begitu, kita akan segera kembali lagi di segmen terakhir, tetaplah bersama dengan kami di Rumpi Sehat Generasi Hebat. Pemirsa masih bersama dengan kami, kita masuk di segmen terakhir dengan tema gairah ibu-ibu balita ke Posyandu. Nah, mudah-mudahan Anda semakin bergairah tentunya mengikuti tayangan ini karena ternyata banyak sekali manfaatnya kalau kita bawa putra-putri kita, balita kita, buah hati kita menuju ke Posyandu. Selain bisa mendapatkan program terbaru dari pemerintah demi untuk kesehatan mereka, ternyata juga informasinya banyak. Nah, sekarang kita coba mau tahu juga ya dari para narasumber kita ini kira-kira apa program ke depan yang dipersiapkan dan harapannya. Pak Jamil dulu. Program ke depannya Pak untuk wilayah Bapak di Kelurahan Penjaringan Sari ini. Apa program yang dipersiapkan? Tadi kan Kampung ASI udah nih. Nah, kira-kira program ke depannya apa? Nah, salah satu program kami kita harus lebih intens lagi. Paling tidak memberikan support kepada warga Rusun Penjaringan Sari khususnya ibu-ibu balitanya. Bagaimana caranya? Di samping kami dengan tim dari Puskesmas Medokan Ayu di samping acara rutin mereka harus hadir di Posyandu, tapi kita juga ada program kunjungan. Kunjungan kepada ibu-ibu balita untuk mensupport, kita menanyakan kepada mereka tentang kesulitan-kesulitan yang ada, terutama mungkin ibu-ibu yang punya profesi, karena ibu-ibu sekarang kan jarang, ibu-ibu rumah tangga murni itu kan jarang. Mereka rata-rata juga punya profesi. Kita berikan pemahaman yang betul bagaimana walaupun mereka istilahnya itu sering punya profesi, akan tapi ASI jangan ditinggalkan. Bagaimana caranya? Dengan memanage bagaimana ASI itu tetap bisa tersampaikan kepada sang buah hati, seperti itu. Mungkin Bu Luki nanti bisa menjelaskan bagaimana manajemen istilahnya itu walaupun kerja, tapi ibu-ibu tetap sang buah hati ini ASI eksklusif bisa tersampaikan kepada anak-anak kita seperti itu. Baik, berarti fokusnya utamanya ke depan ini adalah kepada para working mom atau ibu-ibu yang bekerja. Betul, untuk tetap tidak melupakan kodratnya untuk bisa memberikan ASI. Betul, karena itu memang ya sudah keutamaan dan juga kehebatan perempuan kerja bisa, ngurus keluarga bisa, kasih ASI juga bisa untuk anaknya. Bu Win, monggo, program ke depan dan harapannya Bu. Kalau program saya yang jelas di sini saya kan ini tingkat kehadiran sudah bagus jadinya. Jadi saya akan mencoba melatih kader lagi untuk itu tadi, untuk lebih memperhatikan. Kalau kemarin itu kan ibu kader itu lebih banyak fokusnya ke balita BGM, maksudnya bawah garis merah. Kalau sekarang ke stunting tadi yang disampaikan, jadi biar ibu-ibu kader sendiri itu lebih paham. Jadi bahwa ini memang kondisi anak itu lebih memahami tentang stunting lagi, karena memang program pemerintah sekarang kan menurunkan angka stunting. Jadi untuk kedepannya biar setidaknya di desa saya angka stuntingnya itu 0, jadi 0 harapannya. Jadi kan dengan ibu kadernya nanti
pinter ya, juga pelatihannya kan saya tetap memberikan pelatihan ke kader, juga nanti kan kader juga menyampaikan ke ibu balita lebih luas lagi kan menyampaikannya. Jadi tujuan kita untuk menzerokan stunting tadi bisa tercapai juga. Jadi juga ada tadi mungkin dari gizi ya, ada pelatihan juga memberikan pelatihan untuk pemberian makanan tambahan jadinya pemberian makanan bayi dan anak jadinya. Jadi rencananya seperti itu. Jadi untuk melatih ibu-ibu kader dan juga nanti melatih ibu-ibu balita. Jadi biar mereka juga paham dan tahu bagaimana pemberian makanan untuk bayi dan balita secara baik dan benar. Jadi pemberian makanan kepada bayi dan balita. Iya, Oke, jadi kalau selama ini kenalnya cuma MPASI aja, Iya. sekarang lebih luas ya untuk bayi dan juga balita dan anak. Iya. Oke, baik kalau begitu. Nah, jadi Bu Luki ini selain sebagai kasih pelayanan laboratorium gizi Dinkes Provinsi Jawa Timur, beliau ini juga seorang ibu konselor atau fasilitator, sebutannya apa? Fasilitator juga. Fasilitator iya, konselor iya untuk ASI ya Bu ya. Jadi Masya Allah ini banyak sekali ilmu yang bisa ditransferkan dari Bu Luki. Ibu, ini kita sudah di penghujung acara, monggo singkat saja apa yang mau disampaikan kepada para bunda, para orang tua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Iya, jadi bagus sekali ya harapannya baik Pak Jamil maupun Bu Winarni ya. Semoga mungkin kiprah beliau nanti bisa tercapai lah ya harapannya itu. Oke, kemudian untuk kedatangan tadi ya, jadi gairah. Jadi memang betul memang harus digairahkan begitu ya. Ya, digairahkan karena memang untuk memantau pertumbuhan itu tadi penting. Artinya yang dimaksud pertumbuhan itu adalah bahwa begitu anak itu bertambah umur, harus bertambah pula berat badannya. Setiap kali ditimbang itu berarti bertambah umur harus bertambah pula berat badannya. Tetapi ada pesan berikutnya yang terkait dengan stunting, yaitu pertambahan berat badan tadi itu karena dia bertambah tinggi, bukan karena dia bertambah gemuk. Nah ini jadi dengan dia bertambah tinggi itulah yang membuat dia bertambah berat badannya. Di situ ada pertambahan tulang, ada pertambahan otot, bukan karena bertambah. Dan itu sangat penting untuk diberikan mungkin edukasi melalui dia harus hadir ke posyandu, termasuk support untuk ASI-nya. Luar biasa, Bu Luki ini membuat kita semakin terbuka ya. Jadi berat badan naik bukan karena tambah gemuk, tapi karena semakin tinggi. Nah kalau cuma karena masalah gemuk tapi masalah tingginya juga tidak terlalu diperhatikan, justru itu yang harus diperhatikan Bu ya. Silahkan datang ke posyandu, cek sama para kader-kader posyandu yang ada di sana. Wah luar biasa, banyak sekali ilmu bermanfaat yang kita dapatkan dari para narasumber saya. Dan untuk itu dalam kesempatan kali ini kami juga akan memberikan, ini adalah plakat piagam penghargaan. Yang pertama, monggo Bapak silakan berdiri kepada Dr. Andes Moh Jamil selaku Pak Lurah, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, sebagai pemenang dari Most Significant Change. Mudah-mudahan semakin bersemangat untuk menginspirasi Pak ya. Terima kasih Bapak, silakan duduk. Terima kasih. Baik, dan berikutnya Bu Win, permisi ya Pak ya. Bu Win akan saya berikan, ini adalah piagam penghargaan Rumpi Sehat Generasi Hebat kepada Ibu Sri Winarni, AMD KEP Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember. Ibu sukses ya. Ibu semoga tadi harapan semoga pengetahuan dari ibu-ibu di tempatnya bisa terwujud ya Bu ya. Semakin luas, semakin paham dan semakin hebat tentunya generasinya. Terima kasih Ibu, silakan duduk. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jamil untuk waktunya, terima kasih Bu Win sudah jauh-jauh datang ke studio, terima kasih Bu Luki untuk banyak sekali ilmunya yang sudah ditransfer untuk kita semua ya, ini sangat bermanfaat sekali. Nah pemirsa, kita sudah mengikuti obrolan sangat menarik sekali bersama dengan para narasumber saya dengan tema gairah ibu-ibu balita datang ke posyandu. Tapi tentunya sebelum saya mengakhiri acara ini, kembali kami ingatkan pemirsa bahwa ini adalah momen di mana kita lebih baik di rumah saja. Banyak informasi, banyak update ilmu-ilmu terbaru yang tetap Anda bisa dapatkan kok dengan Anda di rumah saja, termasuk juga menyaksikan tayangan ini. Dan sekali lagi, pastikan Anda selalu memastikan tangan Anda bersih dengan selalu mencuci tangan. Nggak usah pusing masalah hand sanitizer, di rumah aja rajin cuci tangan pakai air mengalir dan menggunakan sabun. Baik, kalau begitu pemirsa, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan semakin membuat Anda bergairah untuk datang ke posyandu. Ingat sekali lagi, posyandu nggak cuma untuk imunisasi, tapi posyandu akan bisa membuat Anda
Anda mendapatkan lebih banyak ilmu yang bermanfaat demi untuk menghasilkan generasi yang hebat dan kuat. Itu harapan kita semua. Saya Pinky Daria mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa kembali bulan depan dengan tema yang berbeda, tapi tentunya dalam tayangan Rumpi Sehat Generasi Hebat.